Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nada Dakwah dimanapun anda berada, inilah 5 hukum dalam Islam yang wajib kita ketahui. Bagi umat muslim menjalani kehidupan di dunia ini harus mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Sebagai panduannya ada hukum-hukum dalam Islam yang membantu umat Islam menjalani berbagai aktivitas keseharian. Penting untuk kita mengetahui hukum-hukum dalam Islam agar kita tak salah mengambil keputusan atas sebuah sikap atau perbuatan. 5 hukum dalam Islam. Pertama, hukum wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Hukum wajib terbagi menjadi beberapa jenis, yakni wajib mutlak, wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti mengqada puasa Ramadan yang tertinggal atau membayar kafarah sumpah. Wajib muakkad, wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Wajib aini kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain. Misalnya puasa dan salat. Wajib kafai atau kifayah, kewajiban bersifat kelompok. Apabila tidak seorang pun melakukannya, maka berdosa semuanya. Dan jika beberapa melakukannya, maka gugur kewajibannya. Contohnya, solat jenazah. Wajib muhaddad, kewajiban yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai ketentuan. Contohnya zakat. Wajib ghairu muhaddad, kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya. Misalnya menafkahi kerabat. Wajib muayyan, kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain. Contohnya, membayar zakat dan salat 5 waktu. Wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif, seperti kafarat pelanggaran sumpah. Kedua, hukum sunnah. Orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran, pahala, namun tidak akan dosa bila ditinggalkan. Pembagian hukum sunnah berdasarkan tuntutan untuk melakukannya, di antaranya sunnah muakkad adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi, di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Contohnya, solat witir. Sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi tetapi tidak dilazimkan untuk berbuat demikian. Sama kadadi, contohnya sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asyar. Ketiga, hukum makruh. Makruh secara bahasa artinya mubghad atau yang dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan terhadap suatu perbuatan. Namun larangan tidak bersifat pasti lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Artinya orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pahala. Sebaliknya, orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa bila tidak meninggalkannya. Para ulama membagi makruh ke dalam 2 bagian, yakni makruh tahrim, yakni sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Makruh tanzih, yakni sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya memakan daging kuda saat sangat butuh waktu perang. Keempat, hukum mubah. Hukum mubah memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Artinya jika sesuatu bersifat mubah, maka tidak ada pahala atau dosa jika dilakukan. Ulama usul fiqih membagi mubah dalam 3 jenis, di antaranya tidak mengandung mudarat atau bahaya apabila dilakukan atau tidak. Contohnya makan, minum, dan berpakaian. Tidak ada mudarat bila dilakukan, sementara perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Misalnya, makan daging babi saat keadaan darurat, sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudarat.
tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan pelakunya. Contoh, mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islam. Kelima, hukum haram. Secara terminologi, haram adalah sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang melanggar mendapat dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Menurut mazhab Hanafi, bila hukum haram harus didasarkan dalil qat'i yang tidak mengandung keraguan sedikit pun, sehingga kita tidak mempermudah dalam menetapkan hukum haram. Ada beberapa jenis haram yang dikelompokkan oleh jumhur ulama, yaitu al-muharram li zatihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadaratan bagi kehidupan manusia. Contoh, makan bangkai, minum khamr, berzina. Al-muharram li ghairihi, sesuatu yang dilarang bukan karena kandungannya, tetapi karena faktor eksternal. Dabuna, misalnya jual beli barang secara riba. Itulah 5 hukum Islam yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.